Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video mengenai penanganan masalah peserta didik yang dibuat oleh Andina Pravita dari SMA Negeri 10 Bandung. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah biasa ya kita sehari-hari menangani juga masalah yang terjadi pada peserta didik di sekolah kita. Nah, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana langkah penanganan masalah peserta didik yang saya alami selama bekerja di SMA Negeri 10 Bandung. Di antaranya adalah yaitu penanganan mengenai berikut. Nah, permasalahannya adalah seperti yang kita tahu kalau peserta didik dari kelas 10 itu tentu belum mengenal satu sama lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena peserta didik dari kelas 10 ini kan berasal dari berbagai SMP yang berbeda, kemudian juga latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dari sekolah asal maupun dari keluarganya itu bisa saja terbentuk di dalam karakteristik siswanya, kemudian juga terbawa sampai dengan ke SMA ini. Nah, untuk bagaimana sih supaya peserta didik tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023 ini bisa memberikan warna yang sama atau bisa mampu beradaptasi yang sama, padahal mereka memang belum mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, tentu untuk menangani masalah ini diantaranya adalah kita harus tahu dulu dari SMP mana anak-anak ini berasal, kemudian berasal dari latar belakang keluarga yang seperti apa. Nah, biasanya saya sebagai wali kelas itu membuat sebuah uh, alternatif solusi. Di antaranya adalah dengan cara mengetahui dulu biodata siswanya ya. Kemudian juga setelah mengetahui biodata siswa, itu biasanya juga dengan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, di antaranya adalah ada kegiatan yang disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita kenal dengan MPLS. Nah, biasanya MPLS ini sudah mulai dibagi ke dalam kelas-kelas kecil ya. Kemudian mereka juga dibuat atau dikondisikan supaya bisa mengenal satu dengan yang lain, baik itu dengan teman sekelas, kemudian dengan kegiatan atau program yang ada di sekolah, dan juga dengan kakak tingkat. Dan biasanya kami guru-guru nanti dibantu oleh kakak tingkat yang berperan sebagai OSIS sehingga mereka bisa membantu untuk anak-anak baru ini atau peserta didik baru ini bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian juga biasanya peserta didik yang berada dalam satu kelas itu biasanya diberikan waktu untuk saling mengenal dalam kegiatan yang bersifat kelompok, misalnya berdiskusi, kemudian berdiskusi bermusyawarah ya untuk menentukan hal-hal yang penting di dalam kelas. Kemudian saya juga sebagai wali kelas itu biasanya membantu dalam mengkondisikan suasana kelas, membangun organigram misalnya ya dengan cara berdiskusi dengan peserta didik yang lain, kemudian membangun juga suasana kelas yang bisa dilaksanakan secara demokrasi dalam pemilihan pengurus kelasnya. Nah, tentu biasanya dengan adanya sistem demokrasi seperti ini, mereka akan mulai saling mengenal dan juga saling menilai satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya bisa tercipta suasana yang mendapatkan suasana yang kekeluargaan. Dan itu juga harapan yang ada di sekolah kami, di mana kelompok-kelompok ini bisa saling mengenal satu dengan yang lain dan juga bisa membuat suasana kelasnya menjadi lebih nyaman. Walaupun jadi latar belakangnya berbeda-beda, hasilnya nanti kita bisa uh, memperkenalkan siswa itu satu dengan yang lain ya. Dan kemudian juga peserta didik di kelas itu bisa melaksanakan MPLS selama 3 hari, itu juga bisa mengakibatkan kekerabatan yang lebih erat. Kemudian juga dengan pemilihan pengurus kelas secara demokrasi itu bisa membuat peserta didik saling menilai kemampuan diri dan juga teman-temannya. Nah, demikian hasil pemecahan masalah atau penanganan masalah siswa yang ada di kelas 10 pada tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih.